Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Andira tetap tak percaya. Walaupun sudah diberitahu oleh pegawai banknya langsung, ia merasa papinya tidak setega itu. Hanya sebuah kesalahan yang menurutnya sepele. Beberapa kali gadis itu menggeleng, menyangkal bahkan meminta pegawainya untuk mengecek ulang data-data di ATM-nya. Neisen memperhatikan ke sekeliling, karena ini mereka jadi pusat perhatian pengunjung lainnya. Malu, sudah pasti mereka rasakan. Tak ingin semakin menjadi, Neisen mengajak Andira pergi. "Rah, sebaiknya kita pulang." Ditariknya paksa pergelangan tangan gadis itu keluar. Meski meronta, Andira tetap ikut dengannya. Papi benar-benar tega. Ini semua pasti gara-gara Cantika. Tuduh perempuan itu tak terima. Aku akan buat perhitungan sama dia. Udahlah, Rah, aku pusing kalau kayak gini terus. Neisen mendesis, kesuh. Neisen menarik rambutnya kasar. Terus gimana sekarang? Kita harus temui papi, Yang. Kita tanyakan ke papi. Neisen langsung menggeleng cepat. Itu hal yang sangat tidak mungkin ia lakukan. Sama aja bunuh diri jika harus menemui Samir. Kamu udah gila ya? Sarkasnya, memaki. Kamu sama aja mau bunuh aku. Kalau kayak gini, nggak ada pilihan lain, Yang. Kamu mau kita jadi gembel kayak gini? Neisen diam sejenak, menimbang usul dari Andira. Bayangan wajah Cantika kian masuk ke benaknya. Tak habis pikir dengan kenekatan wanita itu. Diam seperti orang bodoh, sekalinya bertindak mampu memporak-porandakan hidupnya. Aku tetap nggak mau. Rah, ya udahlah, kamu antar aku aja ke apartemen. Kamu bilang ke papimu sendiri. Kamu kan anaknya. Rah, Pak Samir nggak akan tega sama kamu. Neisen punya cara lain agar bisa mengetahui keberadaan istrinya. Ya, dia yakin caranya akan ampuh dibandingkan harus menemui Samir. Berhadapan dengan lelaki itu membuat bulu kuduknya merinding seketika. Apalagi Samir punya kekuasaan, sedangkan dia, kali ini Dira yang mengambil alih menyetir kendaraan roda 4 miliknya itu sendiri. Seperti apapun pelakuan Neisen, sedikit pun tidak membuat wanita itu sakit hati. Tetap menurut, mengantarnya sampai ke apartemen. Sesampainya di sana, Neisen sempat tawarkan untuk singgah lebih dulu, tetapi ditolak oleh Andira dan memilih secepatnya pulang ke rumah. Doain ya, semoga papi mau mengembalikan uang tabungan aku, ucapnya sebelum pergi. Iya, pasti aku doain. Neisen berujar. Rasa kesal yang menjadikan wanita itu sedikit kehilangan akalnya. Bahkan tak lagi memperdulikan nyawanya sendiri. Mobil yang ia kendarai melesat dengan cepat di jalanan. Milieliuk hingga sampai di depan rumah. Setelah mobil itu terparkir, ia turun dan langsung masuk ke rumah. Mencari papinya, yang ia yakini ada di dalam. Papi, teriaknya tanpa sadar. Samir yang saat itu sedang mengantar Cantika ke rumah satunya, sama sekali tidak merasa menjadi bahan perbincangan anak dan orang rumah. Di mana papi? Tuan di kantor, Non. Jawab si bibik jujur. Andira melirik kejam di dinding. Ia baru sadar kalau ini masih jam kerja. Tak mau menunggu. Akhirnya ia telepon nomor Samir. Tapi lagi-lagi dia dibuat kecewa, karena panggilan telepon darinya tak direspon oleh sang papi. Sial. Andira harus menelan kekecewaan lagi ketika bertanya pada asisten papinya. Ternyata Samir tidak sedang ada di kantor. Keluar dari jam makan siang tadi sampai sekarang sudah hampir 3:30 sore belum juga kembali. Papi kemana sih? Gumamnya. Semakin kesal. Atau jangan-jangan papi ada hubungan sama wanita lain. Enggak. Aku enggak akan membiarkan itu terjadi. Selang beberapa saat, deru suara mobil terdengar di halaman. Kegas Andira ke depan untuk melihat siapa yang datang. Hatinya sedikit lega setelah tahu mobil papinya sudah terparkir di sana. Beberapa saat kemudian lelaki itu keluar dan mulai melangkah ke arahnya. Samir sudah bisa menebak kalau Andira sudah tahu. Saldo di atnya sudah ia kosongkan. Juga kartu kreditnya sudah ia blokir.
Dilihat dari tatapan matanya yang menuntut. Papi apa-apaan sih? Protes gadis itu memulainya. Samir tak menanggapinya, tetap melanjutkan langkah kakinya sampai masuk ke dalam rumah. Pi, please, salah Andira Apps. Sampai papi tega kosongin saldo di ATM Dira. Mendengar anaknya berbicara dengan nada tinggi, Samir berhenti, menatap wajah perempuan itu penuh makna. Kamu gak sadar kesalahan kamu apa? Tanya Samir balik. Apa yang kamu lakukan itu sebuah aib keluarga, Dira. Tapi Dira mencintai Nathan. Pi, jangan salahkan Dira, dong. Andira membela diri, tak mau disalahkan. Cinta kamu bilang. Tanda Samir memicingkan mata. Itu bukan cinta, Dira. Tapi itu kebodohan. Apa yang bisa kamu harapkan dari laki-laki tukang selingkuh seperti dia? Nathan, enggak seburuk yang papi pikirkan. Sahut Andira tak terima, mendengar kekasihnya dijelekan oleh sang papi. Dira yakin, Nathan tidak akan melakukan itu selama sama Andira. Sekalinya selingkuh, dia akan melakukan hal yang sama. Sampai dia mati, baru berhenti. Tegas Samir, melangkah pergi. Pokoknya Dira nggak mau tahu. Papi harus kembalikan tabungan Dira, semua. Tuntut perempuan itu sama sekali tidak dihiraukan oleh Samir. Pi, papi nggak akan pernah lakukan itu sebelum kamu berhenti dan tinggalkan lelaki bejat itu. Sekarang, nggak akan. Pi, Dira mencintai Nathan. Sahut Dira, kekeh dengan pendiriannya. Ya sudah, kamu siap-siap aja hidup menderita. Setelah ini, papi nggak akan pernah turuti kemauan kamu. Tegas Samir, sudah berada di lantai 2. Papi, hal yang sama sedang terjadi kepada Nathan. Semua usaha sudah ia lakukan untuk bisa menemukan istrinya. Sampai detik ini, belum juga membuahkan hasil. Dan sekarang, ia harus dipusingkan dengan keadaan memprihatinkan dirinya. Hidup tanpa memegang uang sepeser pun. Sementara persediaan makanan di kulkas sudah tidak ada. Brengsek, gue makan apa nih? Nathan memegangi perutnya yang mulai keroncongan. Tak ada cara lain, selain meminta bantuan ke orang tuanya di kampung. Ia meminjam sejumlah untuk bertahan hidup selama. Belum bisa menemukan Cantika. Ya ampun Dan, kok bisa sih? Sahut Ayu, maminya percaya dengan karangan ceritanya. Ia mengatakan kalau Cantika sudah ambil semua uang dan tabungannya. Iya Mi, dan sekarang Nathan gak punya duit sama sekali. Tapi Mami gak bisa kasih lebih. Mami cuma bisa bantu 500.000 buat pinjaman kamu. Dan papimu belum gajian juga. Di sini lagi musim kondangan. Ucap Ayu jujur. Nathan mendesis kesal. Ia benar-benar dipusingkan masalah ini. Hidup berkecukupan selama beberapa bulan ini. Karena semua kebutuhannya dicukupi oleh sang istri. Sekarang, mau makan aja dia harus cari pinjaman sana-sini. Sampai 1 minggu ke depan, ia harus menghemat pengeluaran. Terkadang ia hanya makan mie instan untuk mengganjal perutnya. Ini udah hampir 10 hari. Cantika pergi gak ada kabarnya. Kemana dia? Sial. Beberapa saat kemudian terdengar suara bel di apartemennya itu. Gegas ia ke depan untuk mengecek. Nathan yakin yang datang adalah Cantika. Setelah pintu terbuka, seorang kurir ojol menanyakan namanya. Maaf, apa benar Anda ini saudara Nathan? Iya, Mas. Saya mau kasih ini ke Masnya. Tolong diterima. Kurir itu memberikan amplop berwarna coklat yang bertuliskan dan logo dari Pengadilan Agama. Surat apa ini? Nathan langsung membukanya. Darah lelaki itu berdesir hebat saat di dalam isi amplop itu menuliskan panggilan untuk sidang pertama gugatan cerai dari istrinya. Cantika, kamu menggugat cerai aku.